Bung Rocky, ketemu lagi Bung Rocky. Usul kita lanjutkan lagi ngomongin soal etika, ya. Etika terutama etika pejabat publik. Dan ternyata kalau kita ngomongin etika pejabat publik itu kita dengan mudah menemukan banyak sekali contoh-contoh. Dan yang saya mesti rada sedikit menyesal ternyata contoh-contoh buruknya itu datang dari Presiden Jokowi gitu, Bung Rocky. Oke, apa aja itu? Ini saya baca ini menarik ini saya ambil juga langsung aja dari Detik ya. Jadi Indonesia itu baru saja mendapat penghargaan dari International Rice Research Institute. Ini lembaga penelitian tentang beras. Kalau yang pertama itu IRRI ya. Ya, Filipina ini kalau nggak salah ya pusatnya. Ya, di Filipina. Di Filipina. Nah, karena ketahanan pangan itu. Nah, tetapi yang kemudian offset adalah pernyataan Pak Jokowi yang mengklaim bahwa dalam 3 tahun terakhir ini kita sudah tidak mengimpor beras. Saya kira anak kecil pun juga tahu itu pasti data yang salah gitu. Nah, Detik kemudian memaparkan data itu, dia menggunakan data-data dari BPS. Ya, dia menunjukkan betapa impor beras kita itu masih impor beras terus gitu. Kalau saya baca aja satunya gitu ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diupdate 12 Agustus 2022, Indonesia itu masih mengimpor beras dari sejumlah negara. Tahun 2021 jumlahnya bahkan mencapai 407.741 ton. Ya, naik dari tahun 2020 yang hanya 356.000 ton. Nah, jadi ini ini kemudian ini ada rinciannya bahkan sampai detail. Tahun 2001 itu 215.000 ton dari India, 669 dari Thailand, 65.000 dari Vietnam, 52.000 dari Pakistan, 3.790 dari Myanmar, bahkan kita, ini menarik, bahkan kita mengimpor dari Jepang, nih 233,3 ton, dan juga dari Cina, 42 ton. Oke, saya kira ini sulit ya membantah ya data, karena ini yang menyampaikan data statistik. Saya sih jujur berpositif thinking saja, nih yang salah mungkin bukan Pak Jokowi, ya yang salah memberikan datanya gitu. Atau saya nggak tahu gimana, tapi ini persoalan etika karena seorang kepala negara ketika dia bicara dengan data yang salah ini kan secara etika nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kita tunggu revisinya tuh. Kan mesti klarifikasi dari Pak Jokowi setelah pers memperlihatkan data yang sebaliknya tuh. Jadi jangan Pak Jokowi kebiasaan untuk mengucapkan lalu salahin orang yang memberi data. Dia juga mesti di depan pers mengatakan, oke saya salah karena di-brief oleh secara salah. Dan itu juga nanti pers Thailand, Vietnam, Myanmar merasa kok ajaib betul. Jadi yang kita kirim kemarin itu apa itu? Sampah apa? Kan itu masalahnya kan. Jadi bulognya Myanmar akan anggap loh kan kita kirim beras ke Indonesia, ke India juga begitu. Ini juga untuk ketertiban data internasional. Kalau enggak nanti negara lain menganggap wah memang Indonesia tidak lagi defisit beras sehingga tidak lagi impornya berkurang. Itu justru mengacaukan data perdagangan internasional. Jadi Pak Jokowi harus revisi itu tuh. Sekaligus kalau itu benar justru itu berita buruk sebetulnya. Kalau kita nggak lagi import beras berlebih, itu berita buruk buat kartel beras. Nggak ada lagi uang-uang cashback segala macam tuh. Itu satu poin. Nah, tadi IRRI ini yang dari dulu itu sejak zaman Orde Baru memantau proses yang disebut ketersediaan pangan dunia dan Indonesia selalu di watch, itu memberi data tentang beras memang atau tentang jagung itu sebagai pangan, tapi dia tidak menunjukkan apa impact dari misalnya kita swasembada jagung. Itu IRRI ini tidak tahu bahwa jagung itu berlebih dengan konsekuensi trade-off-nya hutan lindung ditebangi. Itu soalnya tuh. Jadi kalau bilang oke, jagung kita nggak lagi import karena Bima misalnya sekarang produksi jagung. Oh saya baru dari Bima 2 bulan lalu. Dan lihat petani-petani justru memberi sinyal buruk bahwa sepanjang jalan antara Bima ke kaki Gunung Tambora itu kiri kanan yang dulu itu hijau sekarang udah jadi coklat. Karena begitu dipanen jagungnya itu tanahnya langsung longsor. Dan saya cukup lama riset di situ, ngobrol dengan mereka.
pupuk untuk jagung itu jatuh ke Teluk Bima dan itu jadi racun ikan-ikan di Bima sehingga ikan-ikan itu menggelepar tuh. Satu waktu ada berapa ton ikan itu mengapung. Setelah diteliti itu karena racun dari pestisida untuk jagung. Sekaligus waktu Presiden Jokowi bilang silahkan tanam jagung, kami kasih insentif, pupuk gratis, bibit gratis. Nah, masyarakat Bima itu sebagai petani ya dia menganggap karena ada potensi harga bagus, maka mulai merambah hutan. Bukan salah petani, tapi salah presiden atau negara yang memberi insentif tanpa memikirkan mitigasi. Itu masalahnya tuh. Jadi boleh kita bangga bahwa oke, jagung kita terpenuhi, tapi hutan kita hancur. Tapi ikan kita itu menggelepar. Itu intinya. Karena itu penting Pak Presiden juga untuk berpikir secara ekologis, bukan sekedar ekonomis saja. Itu kritik saya tuh. Itu dasarnya sebetulnya kenapa setiap kali saya kritik soal environment dianggap saya nyinyir pada pemerintah. Bukan, memang faktanya begitu. Jadi dasar-dasar ini yang harusnya juga masuk di dalam sidang kabinet tuh. Nah, ini kan sebenarnya soal data, saya juga heran juga. Saya kira ini sudah jadi common sense kan soal impor beras. Semua orang meributkan itu, pengamat meributkan. Kita juga, publik juga tahu bahwa kita juga masih tergantung impor beras. Tapi Pak Jokowi kemudian bisa dengan santai menyebutnya bahwa kita tidak impor beras lagi selama 3 tahun. Dan sebenarnya kalau kita buka, banyak sekali data-data yang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu tidak konsisten dengan apa yang saya tidak mau ngomong ngibul ya, tapi tidak konsisten lah itu menyebutnya. Dan ini kalau kita di negara-negara demokratis, ucapan-ucapan yang terbukti gitu, tidak sesuai dengan fakta ini dampaknya bisa sangat serius loh dituntut gitu. Oh iya, itu kalau di Eropa Perdana Menteri berbohong soal harga tomat naik setengah sen euro, itu udah pasti di impeach itu karena berbohong itu. Tapi Indonesia seolah-olah menganggap ya udah biasa aja karena memang Presiden Jokowi udah berkali-kali lakukan kan. Jadi orang nggak anggap lagi itu sebagai satu berita, orang selalu anggap ya sebaliknya sebetulnya. Bahayanya ketika Presiden ngomong yang benar orang juga nggak percaya kan. Jadi itu bahayanya kalau komunikasi di istana itu tidak ada orkestrasi yang dipimpin oleh satu dirigen itu. Semua mau jadi juru bicara, semua mau jadi pemberi data pada Presiden, sehingga Presiden akhirnya milih yang enak aja kan. Mungkin ada data lain, bahwa kita masih impor Pak Presiden, tapi Presiden lihat ada info lain bahwa kita nggak impor, dia pilih yang menguntungkan dia gitu. Itu bahayanya. Sesuatu yang betul-betul menyangkut kehidupan masyarakat itu dipermainkan hanya untuk sensasi politik, hanya untuk headline. Kan keren, wah kita tidak lagi impor, bahwa jagung kita terpenuhi, beras kita berkurang 30%, ternyata justru naik, kan? Itu soalnya tuh. Nah, dan ini kan sebenarnya banyak terjadi. Kemarin kasusnya banyak terjadi pada pejabat kita. Kemarin kita ingat sekali ya, terpaksa kita masuk, ya contoh terbaru itu adalah kasus Sambo juga ya. Kita terpaksa ambil bagaimana skenario itu ada pejabat yang menyampaikan dari Humas dan kemudian dikonfirmasi oleh Kompolnas, dalam ini Ketua Harian Pak Benny Mamoto. Dan sebenarnya publik sudah mulai bicara juga soal yang gini-gini itu harus ada tindakan hukum gitu. Tapi sebenarnya menurut saya harusnya jangan masuk ke ranah hukum, ini ranah etika. Siapapun yang kemudian dia merasa dia menyampaikan kabar bohong, nggak usah diproses hukum, nggak usah dituntut, langsung minta maaf dan mengundurkan diri. Mestinya itu yang harus jadi tradisi kita kan. Itu yang dituntut juga dari Pak Benny Mamoto kemarin, dan sampai sekarang mungkin masih mondar-mandir ke TV untuk klarifikasi. Ini bukan soal klarifikasi, ini soal moral calling gitu, soal moral clarity itu dari dalam diri mestinya, nggak perlu tunggu hukum atau konferensi pers, langsung aja oke saya salah, oke saya ini hal kecil aja kan, itu jabatan apa sih yang masih dipertahankan di situ kan. Justru moral pejabat-pejabat publik ini naik begitu dia ucapkan permintaan maaf sekaligus tindakan etisnya sebagai konsekuensi dari kesalahan dia itu mengundurkan diri itu. Bahkan mungkin nanti ya nggak harus karena hukumnya nggak bilang begitu, oke dia harus bilang oke, walaupun hukum tidak menuntut saya mengundurkan diri, tetapi moral saya meminta saya mengundurkan diri, nurani saya terganggu dengan ucapan saya. Itu betul melegakan kita tuh, dan bangsa ini tumbuh dengan hal-hal yang unik, yaitu tanpa aturan hukum pun etika itu adalah biper, adalah wilayah yang berbunyi di hati kita tanpa harus diperintah oleh hukum itu. Dan kita justru yang terjadi orang berebut untuk mendapatkan jabatan gitu, dan seolah-olah jabatan itu adalah segalanya gitu. Padahal seperti yang Anda sampaikan tadi, kita kan sering iri ya melihat bangsa-bangsa lain.
mengapa ya standar kehidupan bangsa-bangsa lain itu jadi lebih bagus gitu ya, kualitas mereka lebih bagus. Karena setelah kita sedikit ya soal moralitas ini yang mereka junjung tinggi gitu ya. Bahkan negara-negara yang katakanlah misalnya soal agama itu disampaikan, tapi karena moralitasnya mereka juga masih sangat tinggi, tapi negara itu jadi lebih makmur gitu. Ya, kita selalu menganggap ini nggak ada soal, kita punya Pancasila tuh. Tapi Pancasila itu bukan tuntunan yang membuat kita permisif justru. Tapi kan poin kita selalu adalah kita punya Pancasila, justru karena itu kita harus lebih baik dari negara yang lain yang nggak punya Pancasila, kan begitu intinya. Tapi nanti akan mereka nggak punya Pancasila sih. Lo justru kita punya Pancasila yang buruk. Dan Pancasila itu yang diucapkan terus oleh Pak Jokowi. Bahwa saya Pancasila, saya berbohong. Kan begitu jadinya kan. Dan orang menilai kok Pak Jokowi nggak pernah juga ya klarifikasi itu, kesalahan itu kan. Apa menterinya yang mesti klarifikasi? Ya boleh aja, tetapi atas nama presiden, karena yang mengucapkan presiden. Kan nggak mungkin menterinya mengklarifikasi ucapan presiden. Kan presiden yang mesti bilang, menteri saya salah kasih data. Kan itu saya minta maaf pada rakyat Indonesia. Bahwa kita memang masih tergantung harga beras dan beberapa harga komoditi itu dari luar. Karena kita belum cukup mampu untuk memberi harapan pada publik. Nggak usah malu bilang begitu. Sehingga mama juga merasa oke, kita masih importir. Dan petani kita juga adalah net consumer sebetulnya. Kan yang kita sebut petani beras itu kan petani pemilik sawah itu kan bukan lagi orang desa, tapi orang kota yang punya sawah di daerah. Jadi kalau ditanya petani itu adalah produsen beras, enggak, bukan, dia consumer justru, net consumer. Jadi hal ini mesti diterangkan dengan benar atau paling enggak dengan jujur oleh presiden. Ya, karena menyangkut etika, saya kira nggak ada salahnya ya kalau mereka juga mencontoh praktek yang dalam kode etik jurnalistik gitu ya, yang kita sebut sebagai ada namanya ralat, ada hak jawab, ada namanya hak koreksi gitu. Dan nah itu dia tuh. Setiap kali presiden bicara kita ingat bahwa presiden adalah pemimpin redaksi bangsa, mestinya yang ralat langsung kan. Ya. Dan kita dengan senang hati ketika ada hak jawab kita berikan, ralat ya kita dengan terbuka ralat, dan ada koreksi itu dengan cepat kita juga melakukan koreksi. Kita kan kemarin juga melakukan hal yang sama Ibu Rocky ya, ketika saya salah mengucapkan, saya kemudian melakukan koreksi. Dan saya kira orang bukan kemudian bilang bahwa nggak kredibel, justru orang melihat lu kredibel, lu jawab, lu salah tapi lu ngakuin kesalahan. Kan mestinya begitu kan. Ya, kredibilitas ada pada kejujuran. Nah, kejujuran itu termasuk kejujuran terhadap kesalahan sendiri. Kan begitu kan? Jadi hal-hal ini hal dasar loh dalam berbangsa itu. Dalam berbisnis juga begitu. Banyak transaksi bisnis nggak perlu papers, nggak perlu perjanjian perdata, karena sudah saling percaya kan. Itu dasarnya. Etika bisnis itu tumbuhkan orang saling percaya. Kalau kurang kepercayaan, bikin MOU. Kalau masih kurang lagi MOU, bikin perjanjian perdata. Itu urut-urutannya begitu. Kalau secara etis sudah selesai, ngapain mesti ada perjanjian kan? Ya. Oke, jadi kita akan terus mengulang-ulang lagi, karena katanya kan gini, kebohongan itu yang diulang-ulang terus itu akan menjadi kebenaran. Apalagi kalau kebenaran yang kita ulang-ulang terus itu menjadi kebenaran kan gitu ya. Yang tidak boleh yang harus kita ulang-ulang juga adalah kebenaran 0%. Syarat menegakkan etika politik adalah 0%. Ya, kita ulang terus soal 0% ya. Terima kasih Habib Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.